Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprizal SPDI MPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 5 Adiwarna, Kabupaten Tegal. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPK Transformasi dalam Jabatan Berstiga tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Yaji Abdurrahman Wahid di Pekalongan. Dengan nomor induk mahasiswa 2071250455. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 5 Adiwarna pada kelas 8I dengan tema sholat jenazah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi luar biasa. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, ketemu lagi di materi Pendidikan Agama Islam. Dan tentunya nanti kita akan belajar tentang materi tentang sholat jenazah. Tapi alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mudah-mudahan belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya menjadi ilmu yang manfaat. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin. Siap, gerak, mulai. Mari kita bersama-sama tadarusan Al-Quran dengan membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la. Terima kasih. Ini membaca Al-Quran termasuk salah satu kebiasaan di sekolah kita, terutama untuk membiasakan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran kita senantiasa mengamalkan ajaran agama, ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anakku, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Gimana? Apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah sarapan? Sudah. Peralatan, buku, alat tulis sudah siap semua? Sudah. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya Pak Guru akan mengabsen dulu dari kalian, apakah hari ini berangkat semua? Yang pertama, Ahmad Sadiq Diaul Haq, Alaika Syauqi Hanina, Alif Murtado, Aulia Putri Salsabila, Askia Maulida. Alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini kita belajarnya, pesertanya, siswanya hadir semua. Mudah-mudahan kehadiran anak-anak selalu mendapatkan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menuntut ilmu atau belajar di sekolah ini. Allahumma amin. Nah, sebelumnya tentu pembelajaran kita akan kita mulai. Tapi kayaknya ini belum semangat supaya ada
Oke, udah semangat. Kita tes breathing dulu ya. Silakan berdiri. Sudah siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4, tepuk 5. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan tujuan kalian belajar tentang sholat jenazah harus tahu tujuan daripada pembelajaran dari ini. Yang pertama, diharapkan hari ini kamu belajar materi tentang sholat jenazah. Apa? Kalian mampu menjelaskan pengertian sholat jenazah. Yang kedua, ketika sudah belajar materi tentang sholat jenazah, kalian bisa menyebutkan hukum dan syarat sholat jenazah. Yang ketiga, kalian nanti setelah paham daripada materi sholat jenazah bisa menguraikan rukun sholat jenazah, ada berapa rukunnya dan sebagainya. Yang keempat, mempraktekkan sholat jenazah dengan benar. Kalian pernah bukan di masyarakat, di lingkungan pernah mendengar kabar duka orang meninggal, ya? Apa seharusnya ketika kalian mendengar ada orang meninggal? Ada yang bisa? Ya. Pertama kali kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, betul. Tepuk tangan buat Pak Alfi. Iya. Kira-kira ketika sudah mendengar ada kabar duka, ada tetangga, teman, kerabat yang meninggal, apa yang kita lakukan? Saya Pak, Ya. melayani membantu keluarga, mengantarkan ke pemakaman dan mendoakan. Iya, tepuk tangan Pak. Tentunya harus kita sebagai manusia ada tenggang rasa, mengantarkan. Ya, sekaligus itu bentuk untuk takziah. Kita asesmen awal dulu, silakan dikerjakan. Di situ ada soal-soal, bisa dibaca, dilihat, langsung dipilih. Ya, sudah. Itu untuk mengetahui sebatas mana kalian sudah paham sebelumnya tentang materi sholat jenazah. Nah, sekarang Pak Guru akan nanya nih, mengapa sholat jenazah disebut sebagai fardu kifayah? Ada yang bisa? Ya, silakan. Sholat jenazah disebut fardu kifayah artinya kewajiban tersebut bersifat wajib bagi umat Islam di suatu wilayah. Apabila sebagian dari mereka sudah melaksanakannya, maka mudah kewajiban bagi yang lain. Ya, tepuk tangan buat. Iya, jadi sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, setelah itu kita akan menyaksikan video terlebih dahulu. Paham ya? Sebelum Pak Rizal menerangkan lebih detailnya sekaligus prakteknya. Dan perhatikan. Suatu hari ada yang meninggal dunia di dekat sekolah. Anak-anak SD Nurul Islam takziah ke rumah duka. Kenapa baru membawa sajadah? Oh, baru belum paham bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada rukun dan sujud. Makanya tidak perlu pakai sajadah. Apa yang kalian tangkap di hasil pengamatan di video tadi ini? Yang pertama, niat ketika ada orang yang mau niat sholat jenazah, maka perhatikan dulu jenazahnya laki-laki apa perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki, niatnya bagaimana? Bisa nggak? Ayo bareng-bareng coba. Bismillahirrahmanirrahim.
membagi kelompok. Ya, silakan masing-masing kelompoknya bisa nanti setelah terbagi kelompok nanti diskusi merencanakan bagaimana hasil kalian paham tentang bacaan-bacaannya, lalu sudah ditampilkan gerakannya seperti itu, dan kalian nanti diskusi siapa yang jadi imamnya, siapa yang jadi makmumnya, jangan ada yang mau jadi jenazah. Ya, nanti siapa makmumnya, siapa imamnya, silakan diskusikan dan silakan buat kelompok dan diskusikan. Kelompoknya berarti 4. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ya, kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Satu kelompoknya ada berapa, Mas? Satu kelompoknya ada berapa? 8. Iya. Ada yang ini kelompok berapa? 6. Kelompok 3 berapa? 8. Kelompok 4? 8. Ya, silakan diskusikan terlebih dahulu. Ya. Sudah? Oke. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang mau berkenan maju untuk perkenan jenazah siapa? Kelompok berapa? Kami Pak, kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan salat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadal mayyiti arba'a takbirati arba kifayati makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma la taqdimna arau wa la taqdimna qasau wa firlana walau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali. Ya, silakan buat kelompok 1. Ya. Nah, silakan di antara kalian kelompok 2, 3, dan 4 barangkali ada yang menanggapi. Saya Pak dari Ya. kelompok 4. Ya. Kami membagi kelompok 1 untuk sholat jenazah. Kelompok 1 sudah baik dan benar. Itu ada dengan membaca gerakannya. Iya, tepuk tangan buat. Bagus. Berarti dia memperhatikan bagaimana gerakan bacaan sholat jenazah kelompok pertama. Tapi tidak apa-apa. Kembali kita usaha tentunya harus kita sempurna, tapi di situ ada pasti kekurangan, tapi bisa menjadi bahan untuk evaluasi. Paham ya? Jadi apa tadi Pak? Gerakannya. Apalagi ada yang tidak usul. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya Pak dari Iya. kelompok 3. Kelompok 3 apa? Akan menanggapi kelompok 1 untuk praktek sholat jenazahnya baik dan benar. Namun masih ada kekurangannya yaitu bacaannya kurang fasih. Iya, bacaannya kurang pas. Ya, ada lagi yang mau menanggapi. Kelompok berapa lagi? Gak ada? Sudah cukup ya? Iya. Jadi itu. Sementara kita cukupkan dulu ya. Kita sudah tahu bacaannya dan praktek sholat jenazah sudah ditampilkan dari kelompok 1, tentu bisa menjadi bahan untuk dipraktekkan di lingkungan masyarakat apabila ada saudara, tetangga, keluarga yang meninggal dunia. Tidak hanya sekedar tahu bahwa ini bacaannya, tetapi kita tidak mau, tidak peduli dengan apa yang menjadi
seorang muslim ada hak dan kewajiban yang harus kita urusi, yaitu sebagaimana hak dan kewajiban bagi jenazah dan meninggal dunia. Ya. Setelah itu kita evaluasi atau mungkin refleksi habis dari pembelajaran. Tentunya Pak Guru berpesan untuk motivasi, tidak hanya menyampaikan isi materi, tapi berpesan bahwa jadilah seorang muslim yang bermanfaat, ya, peduli, tanggung jawab. Insya Allah nanti suatu saat ketika kamu punya peran, punya sikap itu, ada peran di balik kamu bersikap, tanggung jawab, amanah, dan ada kepedulian. Ya. Sekarang kita evaluasi, silakan dilihat evaluasi akhir kerjakan dulu. Ada 1 sampai 5. Ya, hasil daripada pembelajaran. Dan jika ada KPD-nya, silakan dikerjakan dulu. Ya? Sudah? Kalau sudah, silakan ditutup asesmen informasinya dan kesimpulan nanti. Nah, oke, materi hari ini sudah disampaikan oleh Pak Guru. Namun sebelumnya, nanti pertemuan berikutnya tentu tidak hanya sampai ini. Kita belum membahas tentang bagaimana hikmah melaksanakan sholat jenazah, bagaimana pahalanya, ya kan? Lalu kita juga belum praktek bagaimana kita setelah sholat jenazah. Apakah praktek hanya salam saja? Tidak kan? Iya. Ketika sholat jenazah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tentunya ada doa mendoakan kepada sang jenazah supaya nanti jenazahnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didapatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.